Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pesantren Super Kemlar Ibah Hanifida, yang terhormat pula beserta jajaran pengurus terutama Buan Barifki selaku koordinator PT Imajinasi Hanifida, yang terhormat pula beserta jajaran guru, staf dan teman-teman yang saya banggakan. Dan terakhir ada keluarga saya yang ada di rumah, semoga mereka selalu kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, perkenalkan nama saya Najwa Latifah Izati, saya dari kelas 12B MA Al-Quran Laribah Hanifida. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya. Ini ganti tanggal 7. Oke, langsung aja sini aku mempresentasikan kaidah bab kepertamanya, P-nya. Oke. Kaidah pertama berbunyi al-ijtihadu la yuqadu bil ijtihad. Artinya adalah ijtihad itu tidak dapat diubah dengan ijtihad. Nah, misalnya yaitu seperti memeras ketentuan pikiran atau dasar pengertiannya untuk mencapai suatu maksud dasar, itu dasar daripada maksud daripada ijtihad, maksud artinya ini. Nah, contohnya misalnya ada seseorang yang melakukan perkara ijtihad. Nah, di mana dia melakukan niat ijtihad itu pada akan sholat duhur. Nah, kemudian ketika sholat asar dia berniat untuk ijtihad kembali pada akan sholat asar. Nah, jadi yang dilihat di sini adalah yang dihitung maksudnya ijtihad yang kedua, yaitu pada asar. Jadi yang duhur itu batal, jadi gagal. Kemudian uraiannya, jika tidak cocok menurut kehendak Allah, itu dikatakan dengan ijtihad shawah. Tapi kalau misalnya sebaliknya, itu adalah ijtihad khoto, di mana tidak dapat diubah dengan yang lain. Nah, jadi itu kayak udah ketentuan daripada Allah. Kemudian kaidah yang kedua berbunyi idza ijtama'al halalu wal haramu gulibal haram. Artinya apabila manakala ketika halal dan haram itu digabungkan, maka yang haramlah yang menang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya misalnya ini kan pertanyaannya. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya ada yang boleh, ada yang enggak. Nah, jadi yang pendapat pertama misalnya ada kambing. Nah, dia itu diberi makan. Nah, makannya itu adalah makanan haram. Nah, di sini kan posisi kita nggak tahu nih. Jadi daging kambing yang memakan makanan haram itu masih dikatakan dengan halal, karena kan kita nggak tahu, karena kita udah makan duluan. Karena kan kita mungkin misalnya contoh ada rumput terkena apa misalnya. Nah, itu makanan yang tercampur dengan makanan yang haram. Nah, ketika dimakan kambing kan otomatis sudah termasuk dari dagingnya kambing ya. Jadi karena pasti kita nggak ngerti belas sama sekali, kan kita nggak bakal tahu ya, kambingnya juga nggak bakal kasih tahu kan. Nah, jadi di sini kambingnya masih dihitung dengan halal, maksudnya masih bisa dimakan oleh kita. Nah, kemudian ada misalnya contoh burung yang jatuh. Nah, burung yang jatuh ini burung yang jatuh atau dia tuh terluka kemudian lagi terbang jatuh, kemudian kita mengambil untuk memakan. Nah, dikatakan bahwasanya burung ini adalah masih halal, masih pantas untuk dimakan, karena mungkin jatuhnya bukan karena ditembak yang pertama, bukan karena racun. Ya, kalau racun kan otomatis kan dari kita juga bisa mati, seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak kita tahu di dalam sesuatu itu, maka Allah masih memaafkan, maksudnya tidak ada dosa, jadi masih halal. Contohnya kayak bisa kayak kambing tadi atau seperti burung-burung tadi. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.